Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu dan kawan-kawan semua. Semoga kita sehat-sehat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, saya langsung saja sesuai tema yang disampaikan panitia. Saya diminta memberikan sedikit tanggapan terkait tema pekerja media dan kejernihan liputan di tengah COVID-19 ini. Saya langsung saja bahwa yang pertama yang ingin saya sampaikan buat kawan-kawan jurnalis, dahulukan keselamatan diri. Saya pribadi menganggap para pekerja media sebagai salah satu kelompok yang sangat rentan terpapar virus COVID-19 ini. Kenapa? Karena tuntutan profesi yang memaksa kawan-kawan harus berada di lapangan setiap hari. Kawan-kawan harus berinteraksi dengan banyak orang. Bahkan berinteraksi langsung dengan orang yang pernah kontak langsung dengan pasien yang sudah dinyatakan positif COVID-19. Untuk itu, saya menyarankan teman-teman untuk terlebih dahulu memastikan keselamatan dirinya sebelum mengingatkan kita selaku pembaca atau pendengarnya. Saran saya tetap ikuti anjuran pemerintah dan ikuti protokol kesehatan yang telah ditetapkan. Nah, saya ke poin kedua. Dalam hal hasil liputan yang akan disajikan ke masyarakat, saya berharap kawan-kawan bisa berhati-hati dalam memilih diksi, khususnya dalam penggunaan judul. Sejak pengumuman pertama kasus COVID-19 di Indonesia, kalau tidak salah tanggal 2 Maret yang lalu, masyarakat dengan mudah dan sangat terbantu untuk mengikuti perkembangan kasus virus ini di Indonesia bahkan di dunia. Setiap detik, setiap saat ada update berita. Itu semua berkat hasil perjuangan kawan-kawan yang bertaruh nyawa di lapangan demi menyajikan informasi yang akurat kepada kita semua. Sayangnya hasil kerja keras teman-teman jurnalis selama ini di lapangan, masih ada juga kawan-kawan jurnalis yang menurut saya kurang tepat dalam memilih diksi yang disampaikan ke pembaca atau pendengarnya. Saya membaca beberapa berita yang menurut saya diksinya kurang pas untuk digunakan di berita wabah penyakit seperti ini. Misalnya ada penggunaan diksi melambung, menyalip, rekor. Itu saya jumpai di berita-berita COVID-19. Misalnya ada judul berita penderita COVID-19 di Sulsel salib Jawa Barat. Kematian akibat corona di Indonesia catat rekor dunia. Kalau bukan di Indonesia, di Italia yang dijadikan dasar untuk menulis judul itu. Dengan membaca berita ini, ya menurut saya pribadi sedikit lucu tapi juga meneror pikiran-pikiran saya. Kelucuannya menurut saya karena saya seolah-olah digiring untuk menyaksikan, untuk membaca berita olahraga. Jadi seolah-olah kita berada di sirkuit menyaksikan Valentino Rossi atau Marc Marquez yang saling salib di sirkuit, mencatatkan rekor. Versi KBBI kan rekor itu biasanya disematkan pada hal-hal yang bersifat prestasi atau kebaikan. Nah, di liputan bencana seperti ini saya kira hal-hal seperti itu kurang pas digunakan. Tapi itu hanya di media-media tertentu yang saya temukan, tidak semua media yang begitu.
Yang jelas cukup banyak media yang telah menyajikan informasi-informasi yang bersifat mengedukasi masyarakat, dan itu patut kita apresiasi. Bahkan di awal-awal puluhan media telah melakukan inisiasi untuk melakukan gerakan melawan COVID-19 ini dengan sama-sama menyajikan berita yang bersifat mengedukasi. Kawan-kawan yang berhimpun di organisasi kewartawanan lain juga telah melakukan hal itu, dan itu sangat membantu kita masyarakat selaku pembaca atau pendengarnya. Nah, yang ketiga yang ingin saya sampaikan buat kawan-kawan, sedapat mungkin untuk tidak memantik polemik lewat berita yang disajikan, karena di daerah-daerah tertentu banyak perdebatan yang terjadi hanya karena membaca judul-judul berita yang disajikan kawan-kawan. Sebagai contoh, saya pernah membaca berita di salah satu daerah di Sulsel. Judulnya seperti ini: malam panjat pagar masuk masjid, besok positif corona. Judul seperti ini tidak salah, cuman menurut saya ini telah memicu perdebatan di kalangan masyarakat. Ada yang menganggap bahwa seolah-olah di masjid lah orang akan terpapar corona, dan berbagai pendapat lain. Nah, yang seperti ini yang menurut saya yang harus dihindari teman-teman. Ada juga berita di Sulsel tidak jauh dari Kabupaten Indrekang yang saya baca judulnya, usai makan bareng Kapuru, 12 warga terpapar corona. Ini juga ramai dibahas di media sosial, menjadi perdebatan. Kawan-kawan jurnalis yang menulis judul ini tidak salah secara fakta karena mengutip pernyataan resmi dari narasumber. Hanya saja menurut saya penggunaan judul seperti ini yang harusnya bisa dihindari, karena kita tidak bisa membayangkan bagaimana psikologis orang yang diberitakan, termasuk keluarganya, di saat mereka tengah berjuang untuk survive agar bisa lolos dari wabah virus ini. Kita justru hadir menghantam pikiran mereka, menghantam fisik mereka, menghantam mental mereka lewat berita yang kita sajikan. Tapi ini hanya contoh kecil yang saya sampaikan. Cukup banyak kok berita-berita yang menurut saya telah mengedukasi kita semua. Yang terakhir yang ingin saya sampaikan buat kawan-kawan, sebisa mungkin lebih banyak menyajikan berita-berita yang sifatnya memotivasi kita semua. Kondisi ini serba sulit saat ini. Semua sektor terdampak, perusahaan terancam bangkrut, karyawan tentu banyak yang telah di PHK. Semua sektor terancam ambruk. Untuk itu kita tentunya membutuhkan bacaan-bacaan yang bersifat memotivasi agar kita tetap optimis. Ya, kalau bisa rem-rem dulu lah berita-berita yang sifatnya menjatuhkan mental. Ini saran saya yang terakhir. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya kita bahas di room diskusi nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.